Sebuah baju berwarna putih diberikan kepada seorang wanita. Tampak baju itu memiliki bercak merah seperti darah. Ternyata wanita ini sedang berada di kantor polisi. Ia dimintai keterangan karena kekasihnya diduga terlibat kasus pembunuhan. Namun wanita ini tidak percaya jika pacarnya seorang pembunuh. Namun polisi memintanya untuk membantu. Sementara itu di tempat lain, di pinggiran kota Yogyakarta, sebuah sanggar mendapatkan penawaran untuk melakukan pertunjukan wayang. Namun dengan lekonnya cukup berat. Tapi meskipun begitu mereka tetap menerimanya. Walaupun resikonya cukup sulit, mereka harus tetap profesional. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Pram merupakan seorang peneliti yang tinggal di pesisir pantai. Lalu ada juga seorang turis dari luar negeri. Saat sedang berwisata, tanpa sengaja turis itu melihat mayang yang profesi sebagai guide. Lalu pada suatu malam, ketika kedua orang ini sedang berjaga, tiba-tiba mereka melihat gumpalan awan di atas pohon. Awan itu semakin menebal lalu menyerang mereka. Asap tebal tiba-tiba muncul dari balik pohon, lalu menyerang salah satu seorang penjaga malam. Melihat temannya kesakitan, salah satu dari mereka berlari untuk meminta tolong. Keesokan harinya, orang itu ditemukan meninggal. Tak lama kemudian datanglah seorang kakek tua, berjalan tergopoh-gopoh. Rombongan polisi itu lalu mendekatinya dan meminta si kakek agar tidak menghalangi. Namun si kakek malah marah dengan salah satu warga. Mengapa tidak memberitahu dirinya jika ada korban pembunuhan? Sebab kakek itu adalah sesepuh di desa itu. Kakek mengatakan itu tidak bisa dianggap remeh karena bisa jadi itu adalah tumbal ilmu hitam. Mendengar perkataan kakek, polisi tertarik untuk memintai keterangan. Si kakek kemudian dibawa ke kantor polisi. Ia kemudian bercerita korban itu memiliki luka yang sama dengan tumbal ilmu hitam untuk membuat seseorang menjadi seperti Rawana. Kala itu Mayang dengan Pram sedang bermain di pinggir pantai. Tiba-tiba mereka melihat wayang. Namun saat melangkah melewati wayang tersebut, yang terjadi sama persis yang diceritakan oleh sang kakek. Tumbal yang dicari oleh ilmu hitam itu lahir pada Jumat Kliwon dan tapak kakinya berwarna merah. Maka orang itu akan diburu. Telapak kaki wanita ini berwarna merah karena ia lahir pada malam Jumat Kliwon. Pada suatu hari, Mayang pergi bersama pacarnya ke sebuah tempat penelitian, tempat di mana Pram melakukan prakteknya. Sepanjang jalan, Pram bercerita tentang kisah mistik pada zaman dahulu yang membuat Mayang menjadi ketakutan. Pram membuka praktek di tempat yang keramat dan letaknya tak jauh dari pantai, dan tempat itu dipenuhi aura mistis. Sementara itu ayah Mayang sedang berlatih lakon Mayang seperti ada sesuatu yang mengintai rumahnya. Setelah itu ayah Mayang menyimpan wayang tersebut di dalam kotak seperti kotak keramat. Awan hitam terus mendekati rumah mereka. Lalu saat kotak itu ditutup, gumpalan awan tiba-tiba menghilang. Keesokan paginya, wayang itu diambil lalu dijemur oleh ayah Mayang di dinding. Ia kemudian memanggil Mayang lalu berkata bahwa ayahnya berharap agar Pram dan Mayang segera menikah dan bersatu seperti wayang yang dipajangnya itu. Sebelum Mayang pergi bekerja, ayah sempat berpesan agar selama 3 hari ke depan Mayang tidak keluar rumah karena bertepatan dengan leton lahirnya. Namun Mayang tak percaya lalu pergi bekerja. Penjaga malam ini dikejutkan penampakan seseorang yang membongkar makam. Penjaga malam ini pun lari ketakutan. Kabar itu pun hingga sampai ke kantor polisi. Lalu saat wanita ini memeriksa kalender, ternyata malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Sebelum malam itu, ayah Mayang dengan kedua anak buahnya datang ke sebuah pohon rindang, meminta doa kepada leluhur untuk meminta kelancaran pertunjukan wayang yang akan mereka laksanakan. Sementara itu saat Pram sedang bekerja, tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang. Lalu seperti ada sesuatu yang mengintai tempat Pram bekerja. Sementara itu seorang turis yang sedang berlibur jatuh cinta kepada Mayang. Namun ia kecewa saat mengetahui Mayang sudah mempunyai kekasih. Sementara itu ketika Pram sedang menelpon Mayang, tiba-tiba ia melihat sesuatu bergerak di dalam hutan. Pram segera memutus sambungan teleponnya. Lalu makhluk apakah yang mengawasi Pram itu?
Ketika tidur, laki-laki ini dikejutkan dengan kedua tangannya yang berlumuran darah. Lalu muncullah sosok hantu wanita di hadapannya. Hantu itu terus memandanginya. Pram yang ketakutan tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Tapi mimpinya itu seperti nyata. Tak lama kemudian ada bayangan yang melintas. Pram yang penasaran kemudian mengikuti bayangan itu hingga keluar dari tendanya. Bayangan itu kemudian masuk ke dalam hutan. Lalu Pram pun melihat sosok hantu wanita itu benar-benar nyata di depannya. Bahkan hantu itu terus mengikutinya. Pram tak mau mengambil resiko lalu memutuskan pergi dari tempat itu, menaiki sepeda tuanya. Meskipun hantu itu terus memperhatikannya dari kejauhan. Sialnya, di tengah perjalanan Pram bertemu dengan polisi yang sedang melakukan razia. Ketika polisi itu memeriksanya, mereka melihat bercak darah di baju Pram. Saat itu bertepatan dengan adanya warga meninggal. Sebelumnya polisi telah mendapatkan lukisan pelaku pembunuhan yang kemudian disebarkan kepada para polisi. Alhasil Pram pun ditangkap. Benarkah Pram pelaku pembunuhan itu? Para warga desa ini melihat orang yang mirip dengan Pram memakan mayat seseorang hingga membongkar makam, lalu memakan mayat di dalamnya. Berdasarkan keterangan dari kedua warga itulah, polisi yang menangani kasus pembunuhan di desa itu menangkap Pram. Sementara itu Mayang terbangun dari tidur, pernah mendengar suara dari ruang tamu. Saat ia memeriksanya, sepasang wayang itu jatuh ke lantai. Mayang kemudian mengambil dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Ia kemudian menghubungi Pram, namun ponselnya tidak ada yang mengangkat. Sementara itu Pram mengamuk kepada para polisi karena menangkapnya tanpa alasan yang jelas, sebab ia tak merasa bersalah sama sekali. Polisi kemudian memutuskan untuk menghubungi Mayang dan memintanya untuk datang ke kantor polisi. Untuk kedua kalinya Mayang marah kepada mereka karena terus dikaitkan dengan kasus pembunuhan itu. Sementara ia yakin Pram tak mungkin melakukannya. Namun kali ini polisi mengatakan justru Mayang harus berhati-hati kepada Pram karena bisa jadi ia menjadi target selanjutnya. Turis dari Belanda bernama Hans tertarik untuk mempelajari wayang. Hingga hari itu Mayang membawanya ke tempat ayah yang akan melaksanakan pertunjukan. Seorang dukun sedang melakukan ritual bersamaan dengan pertunjukan wayang yang diadakan pada malam Jumat Kliwon. Tampak Mayang sedang menemani tamunya menyaksikan pertunjukan wayang itu. Lalu tiba-tiba polisi menghubungi Mayang. Saat Mayang hendak pergi menemui kekasihnya, Hans menawarkan diri untuk menemani. Namun Mayang menolak dan pergi dari tempat itu sebab Mayang tak ingin Hans mencampuri urusan pribadinya. Sementara itu kakek Mayang mengetahui jika lakon yang dibawakan oleh ayahnya berjudul Rawahna lahir. Mereka bergegas menemui ayah Mayang. Di saat yang sama di kantor polisi, Pram kabur dari penjara. Mayang yang sudah sampai menunggu di ruang tunggu. Lalu polisi itu berkata kepada Mayang, setelah menyelidiki semuanya, mereka mengetahui bahwa Mayang akan dijadikan tumbal untuk praktek ilmu hitam. Namun Mayang tetap tidak percaya. Di tempat ini sebuah awan hitam mendekat ke arah pertunjukan wayang, lalu merasuk ke salah satu wayang itu. Wayang tiba-tiba bergerak sendiri. Apa yang akan terjadi? Wayang ini kerasukan. Tiba-tiba ia bergerak sendiri. Bahkan Ki Dalang pun tak bisa mengendalikannya. Semua anggota pemain wayang hanya bisa diam saja melihat keanehan itu. Bahkan wayang itu berusaha untuk membunuh Ki Dalang. Kakek yang sampai di tempat itu langsung bergegas untuk membantu anaknya mengendalikan wayang yang terus bergerak sendiri. Bahkan wayang itu sudah menusuk leher ayah Mayang hingga ayah Mayang tak sadarkan diri. Kini si kakek terus berusaha mengendalikan si wayang. Ia lantas menyuruh orang-orang untuk mengambil peti keramat. Lalu dengan sekuat tenaga, wayang itu dimasukkan ke dalam peti. Namun ia masih saja terus bergerak. Di pesisir pantai, Mayang bertemu dengan Pram. Namun wajah Pram yang sangat berbeda. Dan tiba-tiba saja Pram kemudian mencekik leher Mayang. Seorang dukun yang berada di balik tubuh Pram menghadapi kakek Mayang yang saat itu sedang berdoa. Lalu saat Pram hendak membunuh Mayang, tiba-tiba ada sebuah tembakan yang membuat Pram tewas. Bersamaan dengan itu, wayang di dalam peti mulai tenang. Sementara si dukun tua juga berhasil dilumpuhkan oleh kedua polisi ini. Anehnya ketika Mayang memeriksa jasad Pram, tiba-tiba berubah menjadi Hans, seorang turis yang menjadi tamunya selama
ini. Dan Pram yang sesungguhnya selamat. Ternyata Hans adalah keturunan asli di desa itu. Ialah yang mempraktekkan ilmu hitam. Akhirnya Mayang menikah dengan Bram dan film pun selesai.